Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah selesaikan seluruh dalil yang ditulis oleh Imam Al-Dhahabi sebagai dalil-dalil tentang dosa besar membunuh jiwa tanpa hak. Dan ketahuilah teman-teman semua, tidaklah ada sebuah kemaksiatan melainkan ada solusi untuk bisa menjauh darinya. Di antara solusi yang ada adalah berikan hak salat sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Salat merupakan salah satu di antara tujuan salat sebagaimana kemarin sempat kita sebutkan. Dia adalah merupakan cahaya yang membimbing seseorang untuk bisa meninggalkan kemaksiatan. Maka inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari kekejian dan kemungkaran, dan membunuh jiwa adalah merupakan kekejian yang besar. Oleh karenanya yang ingin kita tanamkan ini, kita karena hidup di zamannya fitnah. Di antara perkataan Nabi katakan bahwasanya di antara tanda-tanda kecil hari kiamat itu adalah terjadinya banyaknya pembunuhan. Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, sampai seseorang dia membunuh tidak tahu untuk apa dia membunuh. Kalau dulu membunuh, ya sebabnya karena peperangan, gitu kan, antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, atau membunuh karena membela jiwa. Dan di akhir zaman nanti orang membunuh tidak tahu untuk apa dia membunuh. Apa yang menyebabkan atau mendorong dia membunuh? Oleh karenanya ini jadi perhatian kita khususnya bagi generasi yang muda, anak-anak kita, bagi siapa saja di antara teman-teman yang Allah karuniai keturunan, dan apalagi dia sudah beranjak kepada usia dewasa yang saat ini gandrungnya berteman dengan orang-orang yang tidak kenal agama, maka perhatikan. Hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana dia menjaga sholatnya. Bagaimana dia menjaga sholatnya. Kalau dia sudah lalai dari sholat, kemudian kita tidak lagi perhatian kepadanya tentang sholatnya, maka tinggal penyesalan saja. Ya, karena akan sulit nanti diatur. Kemudian yang kedua, dekatkan dia dengan kalam Allah. Dekatkan dia dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran, membaca Al-Quran adalah sebaik-baiknya zikir. Sebaik-baiknya zikir. Ya. Karena zikir dapat menenangkan hati. Kalau ada zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu bisa menenangkan hati, apalagi ketika dia membaca Al-Quran. Makanya teman-teman semua, baca Quran itu bagi orang yang nggak bisa baca itu memang berat. Apalagi bagi yang nggak bisa baca Quran kemudian usianya sudah tua. Berat, bertambah berat lagi. Kenapa? Bertambah berat malunya. Dan ketahuilah bahwasanya setiap kali amalan itu berat kita melakukannya, maka semakin besar pahala yang didapatkan. Padahal mungkin kita bacanya cuma baca Iqra. Yang hurufnya satu halaman Iqra tidaklah sama dengan huruf satu halaman ayat suci Al-Quran. Gak sama. Tetapi dia bisa mengalahkan orang yang membaca satu halaman ayat suci Al-Quran di dalam Al-Quran, namun dengan mudah dia membacanya. Orang semakin capek, semakin berat dia berusaha untuk bisa membaca Al-Quran, maka semakin berat pahala
pahala yang didapatkan olehnya. Kemarin Ustaz kita Ustaz Arif Bahri di salah satu video ini juga menjelaskan perbedaan antara beratnya sedekah dengan beratnya memberi hutangan. Kenapa beri hutangan itu dia mendapatkan pahala yang besar? Karena berat. Beda sama sedekah. Kalau sedekah sekali sedekah tenang, selesai. Kalau beri hutang masih mikirin gimana enggak bayar hutang, apa naik hutangnya, nanti dia ngomong apa, apalagi benar-benar malah lebih marah yang berhutang daripada orang yang ngasih hutangan. Berat dalam pikirannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berikan pahala baginya seakan-akan dia bersedekah. Semakin lama hutang itu dikembalikan, maka semakin lama dia mendapatkan pahala seakan-akan dia bersedekah dengan nilai tersebut. Besar pahala. Begitu juga dengan masalah membaca Al-Quran. Dekatkan mereka dengan Al-Quran. Ya, dekatkan mereka dengan Al-Quran. Alhamdulillah di tempat kita sudah banyak para asatidz yang bisa ngajarin salat. Ya, ada yang bisa mengajari membaca Al-Quran. Di sini ada Ustaz Said, ada Ustaz Fikri, ada Ustaz Sabdi yang bisa mengajarkan apa yang dibutuhkan oleh kita dengan anak-anak kita. Jauhkan perkara malu untuk berada di atas kebaikan, jauhkan, karena sesungguhnya iblis dan bala tentaranya meletakkan malu bukan pada tempatnya, pada diri kita. Jadi akhirnya kita lama-lamaan wafat pun nggak bisa baca Quran. Wafat pun kita nggak tahu perkara sholat. Kan saya, ya. Saya alhamdulillah di Lubuk Pakam ini, alhamdulillah mulai terbuka. Orang tua yang sudah usia 70 tahun belajar Iqra. Datang belajar Iqra. Sekitar 25 orang teman-teman yang sudah berkeluarga, ada yang kakek-kakek, yang kakek sudah punya cucu, ya ada yang usianya sudah 40, 50. Ya. Dan memang ini harus kita hidupkan sebagai bentuk perlawanan dari perbuatan yang tidak baik. Keburukan dimulai, kebaikan dimunculkan, maka keburukan akan tertekan. Keburukan akan tertekan. Salat gandrung kepada baca Al-Quran, ya. Bila Ustaz kita di sini sudah punya spesialis yang dari As-Sunnah, amatan As-Sunnah, dia pandai bahasa Arabnya. Kemudian ada yang spesialis dalam membaca Al-Quran, maka ambil darinya baca Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah khusus bagi kita, bagi orang tua. Jadikan diri kita sebagai orang yang saleh dengan tujuan agar anak kita saleh. Kalau pengen saleh anak kita, tidak melakukan sebagaimana kebrutalan yang ada, tawuran dan lain sebagainya, jadikan diri kita saleh. Berarti jadikan diri kita panutan, Pak. Memperlihatkan kesolehan itu pelajaran yang paling mudah dan paling mengena bagi anak-anak kita dibandingkan dengan kita kasih teori ratusan teori. Enak, jangan misalkan tadi contoh seperti sholat atau membaca Al-Quran dikasih dalil sama anak banyak. Ini loh, satu huruf Al-Quran dibaca, dia kebaikannya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Dikasih banyak dalil, teori-teorinya dikasih banyak dalil. Bapaknya tak belajar baca Quran, bapaknya tak membaca Al-Quran. Padahal ketika bapaknya duduk baca Quran di rumah, kemudian anaknya melihat bapaknya di masjid belajar baca Quran, maka sang anak akan mengikutinya. Kesolehan orang tua itu penting, ya. Dan di antara kesolehan orang tua adalah berdoa, teman-teman semua. Ya, karena ini kaitannya sama perbuatan yang ada pada anak-anak muda saat ini. Di kalangan teman-teman kita yang sudah ngaji, anaknya terkadang di antara mereka ada yang tertangkap karena melakukan tawuran, ikut andil di dalam membegal,
Padahal bapaknya sudah ngaji, bapaknya masya Allah, ibunya demikian sudah berhijab dengan hijab yang syar'i. Di mana salahnya nih? Gitu kan? Padahal bapaknya dan kedua orang tuanya sudah berusaha untuk soleh. Di mana kesalahannya? Koreksi doanya. Berapa banyak kita berdoa untuk anak kita? Berapa banyak kita berdoa untuk anak kita? Padahal di antara ciri-ciri penghuni ahli surga adalah berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mengatakan yaquluna awalladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tahu enggak, ayat ini dengan sederetan ayat-ayat yang sebelumnya itu sedang berbicara tentang ciri-ciri orang penghuni surga. Itu sedang berbicara tentang ciri-ciri penghuni surga. Dan ternyata di antara ciri-ciri penghuni surga adalah kata Allah, dan orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, penyenang hati. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti doanya yang perlu diperbanyak. Doanya apa yang perlu diperbanyak? Dari mereka masih kecil, pernah nggak kita ketika melepas mereka sekolah kita katakan semoga Allah berikan taufik kepada mereka, semoga Allah jadikan engkau anak yang saleh. Nah, setiap kali berangkat sholat, ya kita pernah mendoakan itu. Paling-paling kita mendoakan ketika kita punya waktu untuk menengadahkan tangan kita. Berarti sedikit sekali doa kita untuk anak keturunan kita. Maka perbanyak. Kesolehan juga, alhamdulillah, insya Allah. Kita menganggap teman-teman semua soleh dengan menghadiri kajian, soleh lima waktu, berusaha untuk soleh. Tapi doa dibutuhkan teman-teman semua. Jadi itu yang ingin saya sampaikan sebagai pelengkap pembahasan tentang dosa besar, yaitu membunuh jiwa tanpa hak. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan dari teman, silakan. Ya, kalau ada pertanyaan, Allah Taala alam bisawab. Dia